Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat mungkin 2 program kayaknya di sini. Hari ini kita akan belajar terkait proses perhitungan yang melibatkan suatu GUI, Graphical User Interface. Nah, sekarang kita coba buat dulu project pertama. Kita akan membuat suatu project kalkulator. Satu project kalkulator Java yang isinya di situ ada proses perhitungan. Nah, yang pertama biasa kita buat seperti ini. Kemudian di sini kita buat new JFrame form biasa, package-nya kalku lah mungkin saya kasih namanya. Ini cuma ada satu. JFrame form kan ya. New JFrame form. Kita buat di sini namanya kalku. Kasih nama kelasnya form gitu. Kita buat di sini. Nah, jadi kita akan buat sederhana saja. Jadi kita akan buat satu label. Di sini nilai A, di sini nilai B. Nanti setelah itu ada button hitung, nanti ada hasilnya. Nah, hitungnya nanti kita nama kalkulator kan ada 4 ya. Misalkan kita kalkulator sederhana nih, ada plus, minus, kali, bagi. Jadi misalkan di sini saya buat seperti ini. Kasih nama judul dulu lah, nama kalkulator sederhana berbasis Java. Nah, misalkan saya tulis kayak gini dulu. Nanti boleh diganti labelnya dengan menggunakan gambar, image dan sebagainya biar jadi lebih bagus. Sekarang biar cepat dulu, biar cepat dan mungkin berapa ya, 24 cukup kali ya. Jadi 24 18. Nah, ini saya ganti jadi sebelahnya aja dulu, kelas kalkulator sederhana berbasis Java. Saya buat seperti ini, nggak usah gede-gede juga. Nah, setelah itu saya buat juga label. Di sini saya kasih label nilai X gitu mungkin. Nilai X nanti aktif kan ukurannya di sini saya ganti jadi Verdana default berapa ya, 14 juga deh, kemudian kayak 14 deh. Nah, nilai X saya buat lagi untuk nilai Y. Ambil variabel nanti buat lagi juga di sini nanti keluar hasil. Ini pasti nilai X, nilai Y, ini hasil. Nah, setelah itu kita akan pakai text field. Di sini kita sama ukuran hurufnya. Kita buat di sini Verdana Bold tadi 14 ya. Nah, ini teksnya kosongkan dulu. Nah, dibuat segini lah. Kasih nama di text field X untuk variabel X, Ctrl C, Ctrl V. Ini udah lulus dikit lah. Di sini juga kasih nama text field Y. Jadi ini untuk variabel X, ini untuk variabel Y. Kayak gini. Aja nggak udah. Terus
lagi sisi itu. Udah lulus, kita pindah ke sini. Jadi nanti konsepnya masukin nilai x nya berapa, nilai y nya berapa. Nah, setelah itu ada button tambah kurang kali bagi. Jadi misalkan saya buat di sini nih, satu button ini untuk tambah, misalnya gitu. Terus hurufnya saya ganti, sini jadi Verdana lagi. Ini bold, ini 18 biar agak gede. Ini button. Saya kasih variabelnya button plus gitu misalkan ya. Ctrl C, Ctrl V, ada minus, Ctrl C, Ctrl V, ada kali, Ctrl C, Ctrl V, ada bagi. Nah di sini plus, di sini minus, di sini jadi kali, nah di sini jadi bagi, misal seperti ini. Ini hurufnya harus semuanya sama sih bagusnya. Kita lihat di sini sih, bisa di prefer size-nya berapa kali berapa nih? Oh, 4931. Nah, berarti itu juga buat sama nih. Ini berapa nih? 4131 349. Nah, dia lebih gede. Samain aja biar kan bagusnya sama ya. Nanti kalau mau dibuat desain juga bagus sih. Ini juga sama, dibuat 9 ya, sama semuanya bisa sama, dibuat 49 1. Nah bentuknya udah sama semua, tinggal jarak mungkin kita harus sama juga biar bagus. Anggaplah begini. Hasilnya belum ada, nanti coba ditambahkan di sini. Nah, ditambah ke sini. Di sini kasih nama JTextField hasil. Nah, kayak gini, tapi di sini jadi kalau di run nanti kurang lebih kayak gini. Masukin angka 6, 7. Kalau ditambah hasilnya keluar 13. Kalau kurang jadi minus 1. Kalau kali jadi 42. Kalau bagi jadi 0, berapa lah. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah yang paling gampang banget ini. Ini kan bisa di sini masa hasilnya kita bisa isi sendiri kan? Nggak mungkin ya. Nah di sini kita buat properties, text field-nya jangan editable. Jadi text field-nya nggak akan bisa diisi. Jadi ketika di run text field nggak akan bisa diapa-apain gitu. Kalau ini masih bisa diisi. Nah, terus actionnya kapan sih? Actionnya kan setelah kita tekan button tuh di sini. Nah, berarti setelah tekan button, berarti kan nanti kalau di plus keluar hasilnya sama dengan nilai text field X ditambah text field Y. Nah, gitu kan. Nah, terus sekarang gimana jadinya? Nah, sekarang caranya berarti gimana, sama dengan seperti ini. Even dikasih mouse click. Nah, di sini nanti dikasih mouse clicknya apa sih? Nah, apa bisa nggak dibuat variabel? Bisa, berarti misalkan di sini dibuat variabelnya nilai x sama dengan apa, nah nilai y juga bisa di sini. Jadi kita misalkan bisa deklarasikan integer x, y kayak gitu. Atau nanti ada hasil kalau semuanya integer. Nanti tugasnya ada beberapa yang harus jadi double karena misalkan bagi-bagi. Tapi sekarang integer dulu semuanya. Nah, habis itu gimana sekarang? Berarti x-nya sama dengan apa sih sekarang? Berarti kan sekarang nilai x itu sama dengan JTextField x dot get text. Nah, di sini ada yang salah. Ada salahnya di sini. Kenapa? Tulisannya di sini apa nih? Incompatible type string cannot be converted to integer. Kenapa? Nah, di sini kan namanya juga text field text, berarti text tipe datanya string. Nah, caranya di sini harus pakai parsing integer. Nah, di sini pakai nulisnya gini nih. Jadi ini kita hapus dulu. Berarti sini kan berarti nilai
variabelnya di sini kan integer. Nah, berarti sekarang gimana? Pakai nama di sini ada parse. Nah, integer tulisnya di sini. Integer parse integer, tipe variabelnya string. Oh ya udah, tekan yang ini. Nah, di sini isinya apa nih? Yang tadi. Nah, gini kalau mau. Ini untuk yang X, nggak ada merah. Kemudian sekarang ini untuk yang Y. Kita buat di sini Y sama dengan integer parse integer get text. Nah, untuk yang hasil gimana? Berarti sekarang kalau hasil, berarti sama dengan apa? Sekarang kan jabatan plus nih. Jabatan plus. Nah, berarti hasil sama dengan X tambah Y. Nah, sekarang, udah ada hasilnya belum? Udah, hasilnya udah ada. Cuma belum bisa ditampilkan. Nah, untuk menampilkan ini, berarti kan harus keluar nih. Berarti si getText with hasil. Nah, kalau yang tadi get, berarti ambil. Kalau getText. Nah, sekarang berarti setText. Berarti setTextnya gimana? Berarti sekarang getText field. Hasil dot set text. Nah, set text di sini nggak bisa langsung hasil. Kenapa nggak bisa? Karena kan si hasil tipe datanya integer tuh di sini. Nah, sedangkan di sini incompatible type juga harus dikonvert lagi. Hasilnya integer, di sini text kan tipenya string. Tulisan di sini harus string. Berarti gimana pakai di sini juga? Pakai namanya string value. Nah, ada string value. Of kita pilih yang mana? Awalnya kan integer tuh, pilih simple of integer. Integer dari mana nih? Bukan X tapi hasil. Nah, sampai sini apakah sudah beres? Kita lihat di sini. 5, 2 tambah hasilnya kok 10. Nah, kita lihat di sini. String value of. Nah, kita lihat di sini 5, di sini 3. Hasilnya berapa di sini? Kayak gini. Nah, sekarang misalkan di sini 4. Kayak gini. Sekarang misalnya 1. Berapa kok hasilnya seperti ini? Nah, kita lihat lagi di sini. Salahnya di sini. getText with X nih. Harusnya di sini getText with Y. Nah, kalau sudah run di sini 32 ketika 1 35 38 11 dapat ya. Nah, sekarang gimana kalau sini ada gini? Wah, programnya error. Nah, nggak boleh kan kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini, ingat kemarin ada exception handling. Berarti di sini harus digunakan yang namanya try and catch. Berarti di sini tambahlah try sampai sini. Baru di sini kasih namanya catch. Catch biasa seperti ini harus ada exception. Sini misalkan kasih aja dulu di sini seperti ini. Habis itu berarti kalau misalkan ada yang salah kasih di sini option pen. Nah, di option pen dot show message dialog kasih di sini. Harap isi dengan angka aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan ini di run, kita isi gini, harap isi dengan angka saja. Salah kan? Jadi nggak akan error. Isi gini juga masih tahu kayak gini. Berarti kalau misalkan saya isi lagi 3, di sini 2, dapatlah 5. Kalau jadi kurang, belum ada. Kurang kali, belum ada. Bagi juga belum ada. Nanti lengkapi kurangnya seperti apa ya. Saya tambahin kurang dulu deh sekali. Jadi kalau kurang, berarti di sini even kalau mau pakai mouse klik, nah, isinya sama dengan yang ini. Ctrl C, di sini kita bisa buat Ctrl V. Yang membedakan apa? Ininya tambah, sekarang ini jadi kurang. Jadi kalau misalkan di run, 6, 3, kalau dikurang jadi 3, kalau ditambah jadi 9. Kurang jadi 3, ditambah jadi 9, kurang jadi. Kalau kali, sama. Kalau bagi agak beda sedikit, biar nanti ada koma-komanya. Nanti atur-atur lagi ya, kalau yang kali dan bagi. Selesaikan tugas ini dengan baik, kalau bisa ditambahkan desain yang bagus. Waktunya juga akan lama. Di sini saya misalkan kasih
properties, title-nya kasih kalkulator, misalkan seperti ini. Sudah selesai untuk satu program ini menggunakan perhitungan sederhana menggunakan Java. Nah, sekarang selanjutnya setelah ini sudah selesai, misalkan saya isi di sini jadi kiki kan nggak bisa ya, karena dengan angka saja, berarti di sini x, di sini ki misalkan masih salah juga, berarti di sini ganti jadi 3 jadi 2. Keluar seperti ini. Nah, sekarang ini saya anggap sudah selesai. Kalian nanti bisa selesaikan, kita di kelas nanti selesaikan ini kali sama baginya harus selesai juga. Nah, sekarang kita coba buat project baru yang lebih kekinian. Kita akan buat namanya kalkulator BBI. Apa Pak BBI? Nah, gimana saya cari gitu nih. Berat badan ideal. Nih, cara hitung berat badan ideal kata Halodoc. Ada rumusnya ini katanya. Kalau pria rumusnya seperti ini, kalau laki-laki segini, kalau perempuan segini. Ada rumusnya. Ini dari mana sumbernya? Dari rumus Broca. Nah, BBI kalkulator Broca. Nah, kasih nama kalkulator Broca. Di sini pakai fatur form dulu. Kasih nama BBI, kasih nama exam, terminal utama lah ini ya, kalau tambahin yang lain bisa. Nah, yang utama di sininya nanti saya mau kasih label dulu, biasa judul, teks, berat badan ideal menurut rumus Broca. Broca kan kalau nggak salah namanya Broca. Kita buat di sini properties, di sini tulisannya perdana. Itu saya senang banget sama huruf perdana ini. Kita buat di sini menurut rumus Broca. Kita buat di sini 41, 2, 3 gitu. Nah, sama, mantap lah. Oke, berarti setelah ini saya buat juga di sini, kasih terangan dulu deh namanya siapa dulu yang mau dihitungnya. Itu di sini kasih huruf juga, ganti ini perdana, ini bold, ini 14 mungkin ya biar ada kecil. Ctrl C, terus habis itu berarti harus ada namanya, jenis kelamin, panjang ya, berarti kalau gitu kita 26. Ikut jenis kelamin, bis itu tinggi badan, udah. Tadi bisa pada dapat tinggi badan udah. Nanti habis itu saya kasih button, misalkan kasih nama buttonnya hitung, dikasih properties, yang variabelnya jembatan hitung, mungkin kasih nama jembatan hitung. Di sini juga kasih perdana lagi, boldnya di sini 18 aja gede. Itu mungkin kurang bawah deh.
berarti keluar lagi di sini. Itu satu demam ya. Editnya betul. Berat pada ideal. Tidak aja. Badan Anda idealnya berapa? Nah, ini. Anda harusnya berapa buat seperti terus ganti hurufnya jadi perdana lagi yang jadi 14. Berarti kan di sini harus ada input nama, kemudian ada BBI-nya berapa. Nah, input nama saya kasih text lagi. Ini cukup mungkin properties menjadi perdana. Tadi cepat bola. Terus hilangkan. Nah, di sini saya mau buat sedikit beda terkait jenis kelamin. Nah, jenis kelamin saya nggak mau langsung tulis laki-laki perempuan. Kalau misalkan isinya hanya seperti itu, sebaiknya menggunakan radio button atau menggunakan combo box. Di sini saya akan coba menggunakan combo box. Seperti ini. Kita akan menggunakan combo box. Di sini combo box JK jenis kelamin. Isinya gini. Jadi saya mau di sini ada pilih, kemudian laki. Laki-laki mungkin, keduanya perempuan. Laki-laki perempuan. Jadi nanti kalau di run hasilnya kurang lebih kayak ini. Formnya dulu, saya ubah dulu. Tadi itu jadi perdana 14 biar semuanya juga sama. Ukuran segini ya. Kalau di run jadi nanti kayak gini. Set. Namanya siapa, nanti kamu laki-laki atau perempuan, ada pilihan kayak gini. Oke, ini bisa kontrol C, kontrol V kayak gini. Set, biar sama di sini. Nah, yang di sini saya buat begini, mungkin tinggi badannya. Kontrol C, kontrol V lagi. Ke sini. Kenapa begini? Ini kasih change variabelnya get text field tinggi. Ini get text field nama. Ini jadi get text field hasil BBI. Nah, gini. Lihat kalau hasil berarti di sini jangan editable. Kita buat seperti ini. Nah, biar agak gaya sedikit. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Ini saya kasih begini, teksnya tinggi badan kan, anggaplah cm. Ctrl V di sini yang berat badan idealnya kilogram. Jadi kalau di run kurang lebih kayak gini nanti. Nama siapa, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan, nah itu berat badan Anda berapa. Nah, setelah ini gimana caranya? Kita buat proses perhitungan lagi. Proses perhitungan berarti di sini kita buat variabel sel umum. Integer apa sih tadi, ada tinggi badan ya? Tinggi lah, boleh mungkin kita buat tinggi, kemudian ada double-nya, tipe datanya yang double itu untuk BBI, kemudian ada string lah, yang itu nama. Nah, sekarang kita lihat ini bakal ada action kalau kapan, kalau kita klik hitungnya kan, berarti buat di sini event mouse click. Nah, kita buat event mouse click, berarti di sini kita buat gimana sekarang?
Pertama nama dulu deh. Nama sama dengan berarti get text field apa nih? Nama dot get text. Ini bisa langsung. Gak masalah karena tipe datanya sama-sama string. Kalau yang tinggi, kita buat tinggi ya. Tinggi sama dengan gak bisa nih get text field tinggi langsung dot get text. Gak bisa karena tadi urusannya apa? Karena tadi di sini incompatible types. Nah, berarti di sini harus pakai tadi kayak tadi, pakai yang namanya parsing integer, parse integer, isinya sama ini. Get text field tinggi dot get text. Nah, so ini yang dihitung apa sih? Kan ada rumusnya gini nih. Ini rumusnya. Kalau pria berapa, kalau wanita berapa, atau kalau laki-laki berapa rumusnya. Berarti rumusnya bakal beda kan, makanya di sini harus pakai if. Nah, if-nya gimana? Kan di sini juga ada pilihan ya. Nah, berarti di sini kita pakai ini nih. Nah, if pertama dulu J combo box JK dipilih di sini dot. Ini kalau nggak salah get selected ya. Nah ini get selected item dot equals berarti sama dengan apa nih? Ada nggak dot equals? Nah, sama dengan apa nih? Sama dengan tadi kan yang pertama tuh pilihannya laki-laki. Kita buat laki. Nggak apa-apa sih kalau beda juga laki. Laki. Nah, berarti sekarang hitung rumusnya. Nah, rumusnya apa sekarang kalau laki-laki? Nah, kalau laki-laki sekarang saya buat rumusnya seperti ini nih. Kalau laki-laki BBI tadi udah ada ya, BBI ya di atas. BBI sama dengan tinggi badan dikurangi 100. Berarti sekarang di sini tinggi dikurangi 100, kasih kurung dulu ya. Tinggi kurang 100. Kemudian dikurangi, kasih kurung lagi. Tinggi kurang 100 kali 10%. Ya udah berarti di sini tinggi kurang 100 dikalikan 10% 0,1. Beres, dapat BBI-nya. Tapi sekarang berarti di sini dapat nih BBI-nya segini. Ini untuk yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan gimana? Ya buat sama. Berarti kalau perempuan pakai else if di sini set the combo box dot get selected item dot equals tadi tuh perempuan kalau nggak salah namanya perempuan, lihat aja di sini aja. Combo box di sini properties laki-laki sama perempuan. Oke. Betul, berarti di sini rumusnya bedanya kalau perempuan tuh pengurangannya kalau nggak salah bedanya. PBI-nya kalau 15% berarti 0,15 kalau perempuan segini. Terus kalau else itu kalau mau dipilih buat lagi sini, berarti dikasihlah di sini COP ada nggak sih? Campaign dot show message dialog, dikasih pilihan. Silahkan pilih jenis kelamin. Nah, di sini udah ada kan nilai BBI-nya. Kalau misalkan sudah beres, itu kan belum ditampilkan ya. Nah, menampilkannya gimana? Kayak tadi pakai sama. Berarti di sini get text field hasil BBI dot set text lagi. Set text isinya. Nah, pakai string value lagi. String value of. Nah, tadi kan si BBI-nya tipe datanya double di sini nih. Nah, berarti di sini double, pilih di sininya BBI. Di sini setelah itu kalau misalkan sudah dipilih dan sudah dihitung, jangan lupa di sini kasih mungkin. Mungkin di sini aja lah.
persentase. Kalau masuk sini kasih juga. Kalau mau pakai show message dialog begini, halo, keterangan halo gini mungkin, nama BBI kamu adalah, kasih gini, kamu adalah BBI mungkin di sini. Nah, di sini kasih kilogram. Nah, bisa di sini. Nah, kalau di run kurang lebih kayak gini mungkin jadinya ya. Nah, saya Fahmi. Ini kelamin saya laki-laki, tinggi badan saya itu 170. Kita coba hitung BBI saya berapa ya. Kalau Fahmi, BBI kamu adalah 63,0 kg. Oke. Jadi di sini berat badan saya harusnya memang segini. Pakai spasi. Di sini pakai spasi. Di sini pakai spasi. Di sini pakai spasi. Kalau di run di sini. Udin, kelaminnya laki-laki, tinggi badannya 165. Kalau Udin, berat badan kami adalah 56. Kalau saya perempuan, nah kalau misalkan Dina, akan Udina, itu 55,25 kg. Dapat ya? Kalau misalkan nggak diisi, gimana nih? Ini kosong nih. Wah, error atau isinya. Nah, kalau error biasa kan nanti gimana? Di sini gunakan yang namanya try sampai selesai ke sini. Di sini pakai catch. Jadi kalau ada error, jadi nggak akan langsung keluar. Exception, kasih di sini. Kasih show message dialog lagi. Message dialog di sini. Harap lengkapi data dan isi dengan sesuai. Ini kalau kita run, kalau kosong harap lengkapi dan isi dengan sesuai. Misalkan saya isinya gini. Silahkan pilih jenis kelamin. Oke, seperti laki-laki. Misalkan di sini saya isinya isi dengan sesuai. Kalau misalkan isinya dapat segini. Oke, ini mungkin nanti sampai sini nanti bisa tambahkan lagi event kalau ditekan enter, tambahkan juga gambar dan proses perhitungan yang lain. Ini cuma sedikit kok. Jadi dari sini kita bisa memperoleh menghitung berat badan ideal menurut rumus Rorschach. Nah, misalkan kita buat tadi namanya Fahmi Chandra P, laki-laki, saya tinggi badan saya 170, menurut puasa berat badan ideal saya adalah 63 kilo. Saya juga mikir, kayaknya saya lebih deh, berarti kalau lebih saya belum termasuk yang ideal. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Nanti tugasnya segera buat, selesaikan yang kalkulator biasa dan juga kalkulator Rorschach di sini. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Nanti selanjutnya kita lihat di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.